Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Siang ini alhamdulillah saya perhatikan masih seger semuanya. Habis makan. Habis makan. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah lagi. Alhamdulillah. Setelah tadi roadmap, mulai pagi tadi Mas Fauzi juga sudah menyatakan roadmap terus. Nah itu dalam rangka bagaimana nanti Kopertais melakukan bindalwas, apa ke depan kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan sebenarnya di dalam rangka bagaimana APD kita itu bisa unggul. Mau 7 tahun ke depan, mau yang 1 tahun ke depan, mau yang 30 tahun ke depan, monggo silakan. Semua punya angan-angan. Semuanya punya angan-angan. Tetapi ingat, kita mau unggul kalau misalkan dokumen kita juga tidak kita benahi, juga enggak kita siapkan, maka keinginan unggul itu hanya keinginan. Karena biasanya dokumen inilah yang membuat kita, misalkan seperti Bu Woro tadi sampaikan, kodoan. Biasanya begitu. Kita di swasta itu begitu. Lanjut. Bapak Ibu, sekali lagi akreditasi itu adalah tujuan, bukan tujuan. Tetapi pengembangan berkelanjutan kita tentang kualitas mutu pendidikan kita. Sekali lagi, akreditasi itu bukan tujuan. Tetapi kalau nggak terakreditasi, mahasiswanya nggak ada. Apalagi kalau masih C, masih baik, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kalau sudah baik sekali atau masih ada yang B misalkan, nah itu baru kita merasakan mahasiswa berduyun-duyun ke tempat kita, misalkan itu kita merasakan itu kalau sudah B. Karena mau ke UMN, mau misalkan ke negeri, misalkan itu PNS-an misalkan, kalau masih C belum laku Bapak Ibu. Jadi monggo silakan tingkatkan akreditasi kita. Memang bukan tujuan memang. Tetapi kalau nggak terakreditasi, kita nggak boleh nerima mahasiswa, kita juga tidak boleh meluluskan. Kalau tadi Mas Fauzi bilang tidak bisa maju ke depan, misalkan itu juga persoalannya di situ. Maka monggo Bapak Ibu, dokumen menjadi hal penting yang tidak bisa kita ajukan. Nggak ada perguruan tinggi itu yang nggak punya dokumen, nggak ada. Insya Allah hari ini nggak ada. Kalau di tahun 2019, karena kami juga sudah melakukan mitigasi terhadap dokumen itu, masih belum banyak yang punya. Masih belum banyak yang punya. Dan bahkan statuta itu masih ada namanya orang lain di dalamnya. Itu 2019. Kami dengan beberapa teman-teman LBM, semuanya teman-teman LBM ada di depan ini nanti saya berharap oleh-olehnya ke kita semua, karena beliau ini juga aktif di dalam ISO. Aktif di dalam ISO, kami berharap nanti juga bisa memberikan bagaimana kita mengelola dokumen di dalam ISO. Oke Pak? Wah, jangan begitu Pak, ilmu itu tidak boleh dipakai sendiri Pak. Nanti Oke. Jadi prinsip kerja akreditasi sekali lagi, tulislah yang dikerjakan. Itu prinsipnya Pak. Tulislah yang dikerjakan, jadi dokumentasikan setiap kegiatan yang dianggap kecil, kegiatan yang dianggap besar, tuliskan, laporkan. Itu kelemahan kita selama ini. Kita banyak membuat kegiatan, kita banyak membuat pekerjaan, tapi kita lalai di dalam membuat laporan, lalai di dalam membuat dokumen terkait dengan apa yang kita lakukan. Biasanya seperti itu. Dan saya yakin tidak ada perguruan tinggi yang tidak pernah melakukan atau misalkan ini melakukan apa yang diinginkan di dalam akreditasi. Tapi kesalahan dan kekeliruan kita adalah dokumentasi sangat minim kita lakukan.
Itu biasanya. Lalu kerjakan yang ditulis. Milikilah perencanaan yang baik dan laksanakan yang direncanakan. Tapi ingat meskipun tulisan yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis, rencanakan yang bisa kita lakukan. Bukan yang hanya ada di angan-angan. Mungkin kalau dosen-dosen kita pernah bilang skripsi, tesis, disertasi yang baik itu adalah yang selesai. Sama Bapak Ibu, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi jangan hanya berangan-angan saja, tapi yang bisa kita lakukan. Maka dokumen itu adalah penting bagi kita semuanya. Karena pasti nanti kalau tidak ada dokumen, bahkan sekarang itu asesor itu minta link-link semuanya. Karena kita sudah dibatasi. Mau APS, mau APT, kalau yang 150 halaman. Bayangkan, link kita aja sudah 300-500 halaman. Kan nggak mungkin kita, maka semuanya nanti dilingkan. Semuanya, mau foto, mau misalkan dokumen yang lain, kita linkkan semuanya. Karena dokumen kita itu banyak sekali. Betul kan? Nah, ini dokumen yang penting Bapak Ibu. Dokumen yang wajib kita punyai, mulai dari statuta, RIP, Renstra, Renov, bahkan SPMI. Karena menjadi syarat wajib. Kalau SPMI-nya nggak sampai nilainya 2, maka kita nggak terakreditasi. Maka wajib kita punyai. Jadi ini adalah 5 dokumen wajib dan insya Allah sudah punya semuanya. Seingat saya, kami di konsorsium itu sudah melakukan mitigasi. Tidak ada perguruan tinggi yang tidak punya dokumen ini. Bahkan yang baru yang katanya 3 perguruan tinggi baru, karena ketika mengajukan itu sudah harus punya statuta, RIP dan lain-lain itu sudah harus punya. Kecuali mungkin SPMI lah. Sambil jalan silahkan. Kalau nanti misalkan yang baru itu mau pakai dokumen SPMI-nya konsorsium, silahkan. Ada di drive semuanya Bapak Ibu, semuanya terbuka. Bisa tanya nanti ke teman-teman, baik yang pengurus konsorsium maupun yang dari PT KIS. Semuanya terbuka. Kalau kita pengen tahu yang baru, saya berharap nanti ada bisa dilakukan. Bagaimana SPMI dengan Permendikbud 53 2023 misalkan. Masih sangat sedikit Bapak Ibu yang sudah menyiapkan itu. Meskipun saya tahu beliau yang di depan saya ini sudah melakukan itu. Oh iya, saya tahu itu gitu. Sudah melakukan itu. Meskipun kisi-kisinya instrumen dari BPT belum ada, tapi beliau sudah melakukan. Maka kita berharap beliau juga bisa memberikan nanti pencerahan ke kita semua. Selanjutnya, dokumen penting lembaga. Ini minimal 10 yang Bapak saya identifikasi. Ada dokumen yayasan. Ini penting Bapak Ibu. Mau akreditasi APS, mau akreditasi APT, dokumen itu ditanya. Minimal misalkan akta tanahnya. Mungkin juga ada nanti yang tanya, misalkan ada peraturan yayasan. Statuta kan juga SK yayasan, statuta. Tidak ada lagi yang statutanya di sini yang SK menteri begitu. Tidak ada kan? 2019 kita temukan Pak. 2019 kita temukan itu SK-nya SK menteri begitu. Padahal kita PT KIS, kita swasta, maka cukup yayasan. Maka dokumen yayasan. Yang kedua, dokumen universitas berupa peraturan rektor pasti. Bentuknya misalkan peraturan akademik dan lain-lain. Yang ketiga, dokumen berupa SK, berupa SOP, berupa ini daftar, terus berupa laporan, berupa monef, dokumen lainnya dan fasilitas informasi serta dokumen universitas berupa angket. Ini harus kita punya Bapak Ibu. Minimal 10 dokumen ini yang kita punya.
dan juga di dokumen-dokumen lainnya nanti sesuaikan nanti misalkan seperti apa. Dokumen yayasan bisa berupa ada pemilikan tanah, statuta seperti yang bilang tadi, pengesahan renstra. Karena renstra itu adalah janji rektor atau janji ketua, tidak hanya ke stakeholder eksternal, tapi juga janji rektor atau ketua kepada yayasan. Selama satu periode itu janjinya apa saja? Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Itu janjinya apa? Itu di renstra. Peraturan terkait dengan kepegawaian, ini juga yayasan punya. Karena dosen tendik itu adalah SK yayasan. Baru yang SK rektorat itu adalah penempatan. Jadi semuanya SK yayasan. Yang kelima, SK pengangkatan rektor atau ketua. Karena pelaksana yang rektor dan ketua, sementara yayasan itu adalah penyelenggara. Dan yang keenam, SK pengangkatan dosen dan tendik. Ini dari yayasan. Dari 6 ini kira-kira peraturan yayasan apalagi yang biasanya ditanya Bapak Ibu? Yang ditanya di dalam akreditasi, kan sudah mengalami akreditasi semua tuh ini. Di mana? Ini dokumen yayasan. Selain ini yang biasanya ditanya oleh asesor, kalau ADRT kan nggak sampai ditanya, jadi kalau ADRT yayasan nggak sampai ditanya. Struktur yayasan. Insya Allah 6 ini yang biasanya ditanya, Bapak Ibu, terkait dengan, atau misalkan kalau mau di ini misalkan ada SK atau surat tugas dari yayasan terkait dengan audit eksternal misalkan dari KAP misalkan, itu kan yayasannya yang membuat surat tugas kepada KAP untuk melakukan audit internal. Misalkan ada seperti itu, silahkan. Karena biasanya asesor juga bertanya, audit eksternalnya ada enggak? Gitu. Itu juga menjadi pertanyaan. Apakah kalau yang itu biasanya dari KAP itu ada setiap tahun biasanya. Atau kalau yang misalkan ngapunten, yang punya tanggungan ke bank, biasanya bank kan setiap tahun minta audit itu, dan itu rekanannya dari bank, yang menentukan auditornya atau KAP-nya adalah bank, biasanya begitu. Oke, itu adalah dokumen yayasan. Selanjutnya, ini adalah peraturan universitas, misalkan peraturan rektor tentang tentang akademik. Ini yang menjadi dasar nanti membuat pedoman akademik. Jadi SK rektor pedoman akademik ini adalah dasarnya. Lalu yang kedua, peraturan rektor tentang kepegawaian, turunan dari peraturan yayasan tadi. Karena bisa jadi yayasan itu melingkupi 1 atau 2 lembaga, tidak hanya perguruan tinggi kita aja, bisa jadi ada SMK, ada yang ke bawahnya, bisa jadi. Yang ketiga, peraturan rektor atau ketua tentang pengelolaan keuangan. Peraturan rektor atau ketua tentang pengelolaan sarpas dan sebagainya. Tergantung kebutuhan dari tempat Bapak itu seperti apa. Ada yang tidak peraturan, tapi langsung misalkan semuanya dalam bentuk SK, silahkan. Yang ditanya itu adalah ada enggak keputusan pimpinan terkait dengan yang mengatur, terkait dengan apa 9 kriteria yang ditanyakan itu. Pertanyaannya ke sana, mau berupa peraturan, mau berupa SK, silahkan. Yang ditanya ada enggak ini apa tata kelolanya gitu. Itu yang ditanya. Selanjutnya terkait dengan dokumen universitas berupa SK, berupa SK. Selain ini ada SK apa aja yang biasanya Bapak Ibu? Ini
Ini baru 11, saya yakin masih banyak. Lihat. Tapi paling tidak yang banyak ditanya oleh asesor dan di LED maupun di KPS, kita ngisinya seperti ini. Bisa aja misalkan SK rektor yang lain, misalkan SK kepanitiaan yang nomor 11 berupa kepanitiaan ad hoc misalkan, itu yang banyak biasanya. Jadi silahkan, apa permintaan dari instrumen, yang penting dasar SK-nya apa, dasar keputusan pimpinan apa, itu dulu karena berangkatnya dari sana. Lalu dokumen selanjutnya selain SK, SOP. Nah ini yang lebih banyak lagi Bapak Ibu. Satu SK bisa SOP-nya puluhan, tergantung kebutuhan, tergantung misalkan kita butuh turunan apa dari SK atau misalkan peraturan yang sudah ada. Biasanya yang lebih teknis bentuknya adalah SOP. Kalau di SNDP itu bentuk SOP-nya ada Bapak Ibu, dan sudah jelas di sana satu kegiatan butuh waktu berapa lama dan siapa yang bertanggung jawab, itu sudah jelas. Kalau SOP-nya Bapak Ibu misalkan masih belum ada, itu berarti belum sesuai dengan SNDP. Karena sudah harus jelas ini langkah ini berapa lama, terus siapa yang bertanggung jawab, terus bentuk luarannya apa, itu ada semua. Tapi biasanya asesor tidak bertanya detail sampai ke sana, hanya ada nggak SOP-nya, tinggal kita tunjukkan. Tapi sekali lagi, apapun bentuknya adalah yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan dan membuat kita nyaman dengan itu semua dan tidak bertentangan dengan aturan. Selesai. Jadi tidak perlu terlalu ini. Selanjutnya berupa daftar. Biasanya ini ditanya di LKPS dan LED, daftar dosen dan teknik baik tetap maupun tidak tetap, terus daftar mahasiswa baru, daftar lulusan 3 tahun terakhir, IPK-nya, penerima beasiswa, daftar penelitian dan pengabdian dosen, bahkan mahasiswa, misalkan dosen dan mahasiswa, itu biasanya ditanya. Terus daftar buku atau modul, daftar integrasi penelitian dan BKM kebelanjaran dan segala macam. Itu yang banyak ditanya oleh asesor dan banyak kita isi di dalam boran kita. Yang lalu daftar dokumen berupa laporan. Ini yang biasanya Bapak Ibu yang kita itu tidak care biasanya, kurang care, bukan tidak care tapi kurang care kita dengan laporan-laporan ini. Bahkan misalkan kegiatan kita hari ini, kalau Bapak Ibu misalkan membuat laporan, itu juga bisa jadi poin nanti di dalam akreditasi, yang di dalamnya mulai dari ada undangan, ada misalkan ini ada surat tugasnya, terus ada uraian apa isi dan apa yang dicapai serta apa yang diperoleh serta RTL Bapak Ibu nanti di tempat kerja misalkan, itu juga bisa menjadi laporan kita. Biasanya kan hanya SPPD ditandatangani terus selesai misalnya. Dan kita nggak akan tahu rencana tindak lanjut kita apa. Pokoknya ikut saja. Biasanya seperti itu. Lalu laporan terkait dengan pelaksanaan AMI, nanti pasti ditanya Bapak Ibu. Kalau ini pasti dilihat oleh asesor, mau di PAT-PT, mau di Lamdik, lam yang lain, dilihat Bapak Ibu. Apa RTL-nya, terus mana bentuk ininya, bentuk monetnya, mana bentuk ininya, pelaksanaan dari RTL-nya, itu ditanya semuanya. Ditanya. Kalau yang AMI ini, kalau yang SOP terus SK tadi itu nggak ditanya, hanya oh ini ada nomornya, kapan, siapa yang tanda tangan, ada nggak tanda tangan, stempelnya, hanya itu aja. Isi biasanya nggak dilihat, tapi kalau AMI dilihat Bapak Ibu. Mulai dari pengumuman AMI, SK pembukaan AMI, siapa yang surat tugas menjadi asesornya, terus nanti bukti absen dan berita acaranya serta hasilnya, itu dilihat semuanya. Sampai misalkan mana ini
ini asesor ini syaratnya dan sudah disepakati, mana nih fakultas dan prodi ininya tindak lanjutnya, itu ditanya Bapak Ibu. Kalau yang khusus yang AMI, SLI, ini ditanya. Kalau yang lain nggak sangat detail ditanya. Tetapi kalau ini sangat detail ditanya. Kalau yang ini, jadi monggo Bapak Ibu, kalau yang kalau yang AMI ini betul-betul dilaporkan secara berkala. Laporan pelaksanaan kerjasama ini biasanya yang ditanya. Yang dinilai kan sekarang MOA bukan MOU. Pelaksanaan kerjasama itu boleh tidak ada MOU, langsung MOA nya boleh Bapak. Kalau MOU saja sekarang udah kayak, makanya semakin banyak MOU bukan berarti semakin baik nilai kita. MOA cukup aja, yang penting misalkan apa hak dan kewajiban antar pihak yang melakukan kegiatan itu, yang penting itu di dalam isi MOA dan kegiatannya apa, laporannya apa, terus hal-hal yang hal-hal yang dirasa dan menjadi baik bagi kedua belah pihak apa saja, dan dampaknya apa saja buat kedua lembaga, itu yang penting itu isinya. Lalu laporan rapat kerja ini kalau di beberapa tempat itu ada logbooknya sendiri, dan itu bagus. Di beberapa tempat itu ada semuanya, tidak hanya lembaran tapi dibukukan, dari awal sudah dibukukan. Jadi enak nanti ketika buat laporan, ketika ada diminta bukti, diminta kronologis, itu ada semuanya. Biasanya itu. Laporan rapat dengan stakeholder misalnya. Ketika kita bikin visi misi kan ditanya mana pihak eksternal yang diundang, apa hasilnya, misalkan kan salah satunya. Dan dokumen berupa laporan yang lain. Silahkan Bapak Ibu, semuanya harus dibukukan. Dan tidak harus dalam bentuk hard. Tidak harus dalam bentuk hard. Sekarang itu bahkan asesor itu minta softnya. Asesor rata-rata minta softnya. Mau bantuin, mau lam rata-rata minta softnya. Bahkan yang softnya itu linknya diminta minimal 2 hari sebelum pelaksanaan AR. Mau daring, mau luring, sama Bapak Ibu diminta sama beliau-beliaunya. Maka semua laporan, semua dokumen kita itu betullah dalam soft file. Selanjutnya berupa monet. Ini yang banyak ditanya juga Bapak Ibu. Karena ini merupakan siklus dari PPPP itu. Tadi misalkan juga dalam bentuk monet, kalau SPMI itu kan AMI. Misalkan monet terkait dengan misalkan penelitian dan pengabdian di LPPM, misalkan LP2M, itu juga. Termasuk yang paling banyak ditanya itu adalah monet di tingkat prodi dan fakultas. Itu pasti ditanya. Tapi tidak hanya sekedar monetnya, tapi dasar pelaksanaan monet itu apa? Oh hasil AMI, oh hasil telah apa misalkan, oh hasil dari usulan dari asesor misalkan. Itu ditanya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan dalam rangka itu, mana buktinya, itu ditanya. Monet ini semuanya biasanya ditanya dokumen. Selanjutnya dokumen universitas lainnya, ada dokumen MOU, MOA, foto-foto kegiatan, terus foto tentang sarpras, ruang lab, ruang kelas, ruang pimpinan, misalkan musola, masjid dan sebagainya. Itu juga foto-foto ini dalam rangka misalkan link tadi. Tapi kalau misalkan AL-nya luring, biasanya asesor juga meninjau ke tempatnya. Itu biasanya kalau 2 orang, yang satunya ini lihat-lihat fasilitas, yang satunya diskusi dengan mahasiswa, dengan dosen misalkan. Ada yang seperti itu. Bahkan kalau di pengalaman saya itu baik di Lamdik maupun Lamemba, hari itu kan 3 hari ya. Beliau datang biasanya siang, itu langsung ke kampus salah satu. Jadi langsung meninjau sarprasnya. Jadi langsung ditinjau. Jadi kalau misalkan hari kedua atau hari ketiga beliau tidak keliling, itu bukan berarti
Tidak tahu. Jadi hari pertama itu sudah keliling beliau. Sudah keliling. Jadi ini harus harus. Yang ini juga brosur. Brosur jangan sampai hilang, paling tidak filenya kita simpan, dokumen kurikulum dan LPS ini kadang juga ditanya dan lain sebagainya. Jadi tentang dokumen-dokumen universitas lainnya. Baik kalau di prodi ya silahkan di prodi dokumen kurikulum misalkan itu juga harus ada. Selanjutnya dokumen tentang fasilitas sistem informasi. Yang ditanya pertama itu biasanya kalau kita di LBM itu sudah punya ESPM tidak. Langsung ditanya begitu. Di tempat saya tuh belum Bapak. Jangan gini masih belum punya, terus buat apa punya prodi SI, punya prodi TI? Tapi sudah beberapa sudah mulai membuat Bapak Ibu. Beberapa sudah mulai membuat sendiri. Kalau Unisma yang nggak usah ditanya lah, memang sudah membuat. Gontor sudah jelas, sudah di beberapa tempat yang saya tahu. Kalau di Malang tuh Alkolam sudah mulai 1 tahun yang lalu sudah membuat. Di tempat lain Bapak Ibu misalkan juga sudah membuat. Sebenarnya syukur-syukur kalau misalkan itu kita coba tanggung bersama pembuatannya, misalkan membuat rumahnya. Perkara nanti kamar-kamarnya dan isinya kita isi sendiri itu lebih murah kalau memang ini. Mana Mas Fauzi? Katanya kita mau difasilitasi sampai sekarang belum ya? Enggak ada Mas Fauzi. Nanti ditanya Bapak Ibu. Program SPMI setelah ini katanya kan ada program itu. Dulu kita dijanjikan mau difasilitasi pakai punyanya UNISA, tapi belum terlaksana sampai hari ini. Servernya juga pakai servernya Kopertais, kan enak Bapak. Tapi sampai saat ini belum terlaksana. Kalau menurut saya kerja bareng terus ditanggung bareng-bareng, pembiayaannya itu akan lebih murah menurut saya. SIM akademik, SIM keuangan biasanya kita udah punya. SIM akademik namanya Siakan, namanya Sima, namanya apa, biasanya kita udah banyak punya. Kalau yang ini perpustakaan misalkan juga kita tidak harus buat sendiri. Ada beberapa platform yang bisa kita pakai, ada yang gratis, ada yang memang berbayar. Misalkan e-learning ini juga biasanya ditanya. Biasanya kalau sistem Benedikti itu kan bukan punya kita. Jadi sistem informasi itu yang memang betul-betul punya kita, yang kita kelola sendiri, yang ditanya oleh asesor. Bukan yang punyanya Dikti, bukan punyanya Kemenak, bukan punyanya Kopertais, bukan. Seperti Benedikti, Sister itu bukan. Atau sistem informasi lain yang Bapak Ibu pilih. Silahkan semuanya disampaikan kepada asesor. Selanjutnya, nah dokumen berupa angket ini biasanya tentang kepuasan, entah kepuasan mahasiswa, entah kepuasan dosen, teknik, kepuasan pengguna dan stakeholder lain. Ini ditanya Bapak Ibu. Misalkan tentang PKM itu juga ditanya, ada pertanyaan itu di dalam LUB dan itu ditanya oleh asesor. Jadi monggo Bapak Ibu, jadi jangan fotokan terus gitu loh. Kalau kita mulai sekarang, kapan dokumen kita akan lengkap? Selanjutnya, nah semua dokumen-dokumen tadi Bapak Ibu yang gampang kita lakukan kan biasanya kita simpan di drive. Kalau kita sudah punya sistem sendiri, sistem arsiparis misalkan, alhamdulillah. Tapi kalau belum, cukup di drive aja. Kita simpan semuanya. Buat folder sesuai dengan kebutuhan akreditasi 9 kriteria. Buat aja folder seperti itu.
Lalu yang ketiga, dapat diakses secara cepat oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Siapa? Tentunya internal kita, misalkan semua di lembaga kita, terus asesor juga misalkan. Dan link yang kita linkkan itu jangan foldernya Bapak Ibu. Saya kemarin tuh punya pengalaman yang dilinkkan oleh teman-teman di Prodi itu adalah foldernya. Dikembalikan sama asesor. Dikembalikan tuh dengan cara tidak dinilai. Ini tidak punya penelitian. Padahal kita punya Prodi itu punya penelitian itu semua dosen dan mahasiswa itu lebih dari 200 loh. Tapi nggak diakui karena hanya yang di link itu adalah foldernya. Yang beliau minta itu adalah link langsung ke dokumennya. Yang beliau minta itu ternyata dikembalikan. Kita nggak dinilai. Alhamdulillah dikasih waktu kita untuk melakukan perbaikan terkait dengan itu. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan dokumen. Seperti saya bilang tadi, dari sisi ISO bagaimana kita Nggak ada persiapan. bagaimana kita mau manajemen dokumen ini Bapak. Monggo Bapak. Ini Monggo Pak Saib. nah, ini ISO-nya mumpuni soalnya Bapak Ibu. Kita harus mencuri ilmu dari beliaunya ini. Monggo. Jangan. Loh. Monggo Pak. Monggo. Monggo Pak disampaikan pengalamannya dari Gunung Bojonegoro Pak. Dari ISO bagaimana Bapak? Nah, Oke, terima kasih Pak Sinuwo dan juga Mas Yusri. Mohon izin Bapak Ibu mengenalkan diri. Saya Saiful Anwar ya, dari Bukit Duri, asli santrinya Pak Fauzi. Jadi mulai dari kecil sampai sekarang itu dididik Pak Fauzi. Nah, saya mencoba untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang kami dapat selama dibimbing oleh Pak Fauzi dan kawan-kawan terkait dengan bagaimana melakukan digitalisasi dokumen. Ya, kami punya aplikasi yang disebut sebagai SIMUTU, Sistem Informasi Mutu Mandiri. Sebenarnya saya kepingin menampilkan Pak. Ya pamer-pamer sedikit lagi. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa Di sini aja Pak. ya di mohon maaf Bapak Ibu, saya agak grogi ya karena didadak untuk memberikan sedikit ini. Ini Bapak Ibu, ya aplikasi kita kebetulan di kami itu ada 18 prodi, kemudian 4 direktorat, kemudian 2 lembaga. Nah, kenapa di sini kita tulis 1 lembaga? Ya karena LPM tidak menjadi lembaga yang kita audit. Jadi ya itu enaknya jadi LPM, jadi menangi dewi gitu ya. Masa LPM kok diaudit kan nggak keren gitu ya. Nah ini dashboard kita Bapak Ibu, ini yang kemarin kita audit dan ini dokumen-dokumen SPMI kita itu sudah menggunakan Permen 53. Oke, Permen 53 terbaru dan kemarin alhamdulillah tahun ini juga kita audit dengan permen yang terbaru. Nah, ini Bapak Ibu, ini pengawasan yang bisa kita lakukan. Ya, ini biayanya murah Bapak Ibu, nanti bilas saja. Ya, tapi ini pengembangan sendiri Bapak Ibu. Pengembangan sendiri itu lebih enak ketimbang kita beli cloning ya. Saya tadi membayangkan Pak Sinuwo ketika misalnya patungan itu nanti yang mengelola servernya siapa? Saya bingung gitu Pak.
Ya. Nah, barangkali dari Bapak Ibu yang punya prodi teknik informatika atau sistem informatika itu bisa melakukan pengembangan ini, karena nanti bisa mengcoding ya, karena nanti kan kebutuhan kita banyak Bapak Ibu. Jadi kita mencoba kalau di kita ya, Permen 53 itu kita elaborasi dengan pemutu. Bapak Ibu sudah pernah lihat pemutu Kemendikbud ya? Kan di masing-masing universitas itu kan sudah punya pemutu Kemendikbud. Yaitu ada yang memenuhi, ada yang tidak, dan seterusnya. Nah itu kita elaborasi menjadi instrumen API. Nah ini Bapak Ibu, banyak temuan-temuan kita. Ya ini misalnya setiap unit atau auditi untuk mengupload beberapa dokumen yang sudah sesuai dengan indikator Permen 53 itu. Nah, kan banyak itu, ada sekitar 168 dokumen yang harus diupload karena indikatornya kan memang banyak Bapak Ibu. Oke. Nah, ini enaknya Bapak Ibu, ketika jenengan misalnya menjadi auditor, itu nggak usah nulis-nulis banyak itu. Karena apa? Karena tinggal klik aja, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah ini hasil auditnya. Oke. Ini yang bisa lihat hanya auditor. Nah untuk auditi itu hanya mengisi RTR. Ya kan Bapak Ibu, statusnya masih open. Temuannya langsung kelihatan mayor, minor, observasi dan seterusnya. Oke. Nah, tentu kami memang sudah ISO Bapak Ibu, ISO 21001 itu ISO sistem manajemen pendidikan terbaru. Mahal Bapak Ibu, kalau bisa nggak usah apa-apa. Karena memang biayanya mahal. Dan kelemahan ISO itu kalau sudah prodi jenengan itu sudah tersertifikasi ISO, itu nggak akan dapat bantuan untuk mengajukan akreditasi secara gratis. Boleh, karena kan sudah bisa bayar ISO, kok bayar lab minta subsidi, biasanya nggak akan dikasih. Gitu. Makanya manajemennya aja biru, tapi tidak harus tersertifikasi ISO. Gitu. Oke. Ini Bapak Ibu open status perbaikannya tanggal berapa. Nah ini kan nanti ada kesepakatan antara auditi dengan auditor. Oke. Kemudian ini untuk ini Bapak Ibu. Kemudian di aplikasi ini itu enaknya gini Bapak Ibu. Misalnya ini auditinya siapa saja, langsung bisa kita input. Oke. Nah auditinya ini kan tadi ada dekan di WPS, ada Kaprodi sebagai penanggung jawab program studi, kemudian ada kepala lembaga, kemudian ada direktur, karena di kampus kami itu ada direktorat 1, direktorat 2 sampai direktorat 4 menyesuaikan jumlah wakil rektornya. Ya, kemudian auditornya ini kita sudah punya banyak Bapak Ibu. Di kampus kami itu sudah ada 32 auditor. Ya, walaupun ketika dulu Koperdes memberikan anugerah apa itu ya, Koperdes Award atau apa gitu ya, kami tidak masuk denominasi itu kan sakit sebenarnya ya. Saya belum punya 32 auditor ya, yang baru punya 4 auditor dapat penghargaan gitu ya. Sakitnya itu di sini gitu ya. Jadi kami punya 32 auditor, dan untuk tahun ini kami hanya menugaskan 24 auditor. Nah auditor itu harus di refreshment Bapak Ibu setiap tahun ya. Kalau nggak di refreshment ya sudah, paling karena berdasarkan pengalaman, karena kami sudah melakukan mulai 2021, 22, 23, 24 itu selalu ada dinamika. Kadang kita menulis sudah tepat gitu ya, tidak ditemukan dokumen A gitu ya, bahasa tidak itu menyakiti mereka, akhirnya nggak mau. Mohon auditor jangan menulis kata tidak gitu ya,
wes diprotes lagi, akhirnya kita sesuaikan, belum ditemukan, gitu. Sebenarnya kan sama saja gitu ya. Tapi memang ya itu dinamika dari auditor. Nah ini Bapak Ibu, ini yang mau kita inikan. Ini makanya saya kemarin bertanya-tanya ya, sebenarnya yang dipikirkan Pak Fauzi ESPMI itu apa? Ya. Maka kami ketika itu berpikir mungkin yang dimaksud ESPMI itu adalah digitalisasi dokumen-dokumen SPMI. Nah kebetulan kita elaborasi antara ESPMI dengan EAMI menjadi aplikasi SIMUTU, Sistem Informasi Mutu Kampus kami, gitu, atau SIMUTU Wonogiri. Nah ini Bapak Ibu, ya, misalnya di standar luaran pendidikan, ini ada banyak indikator Bapak Ibu. Memang yang paling banyak itu standar luaran sama standar proses. Kalau di Permen 53, kalau jenengan dulu kan per kriteria itu kan ada 8 standar ya, 8 standar ya, proses, pembiayaan dan seterusnya sampai pada penilaian. Kalau di Permen 53 itu hanya 3, masukan, proses, sama luaran. Nah, tapi sebenarnya sama, jelimetnya itu di standar pembelajaran ya, khususnya di masukan sama proses. Ini yang kemudian banyak sekali ya. Nah ini indikator-indikatornya sudah masuk kita input di aplikasi kita. Maka sejatinya kalau saya menafsiri, mungkin ini yang kemudian disebut ESPMI. Jadi auditi juga bisa melihat langsung apa indikator-indikator yang perlu dipenuhi di masing-masing standar. Ini Bapak Ibu, ya. Dan ini banyak sekali, kami mungkin tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan, gitu. Nah, ini kemudian bagaimana mekanismenya, kemudian bagaimana KTS-nya, ya, ketidaksesuaiannya, ada mayor, minor, kemudian observasi, kemudian siklus. Karena ini kan pakai aplikasi baru pertama Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kami juga sudah melakukan ESPMI tapi melalui website. Jadi kita buatkan rumah untuk masing-masing unit mengupload dokumen di website. Tapi itu saya kira masih terlalu jadul lah ya. Makanya kita kembangkan seperti ini. Nah ini juga bagian dari manajemen pengelolaan dokumen yang berbasis ISO 21001/2018. Ya, memang jelimet Bapak Ibu, tapi banyak seni yang kita lakukan untuk mendigitalisasi SPMI kita. Termasuk nanti ketika melakukan penyusunan LED, LKPS, LKPT maupun LED-nya PT itu datanya dari sini. Bapak Ibu, kami sedikit berbagi informasi bahwa ke depan ini kan proses penjaminan mutu di kampus ini kan dilihat dari pemutu kan, pemutu. Nah, sebisa mungkin nanti ketika AMI ya maupun yang lain itu yang diaudit jangan sampai kelewatan terkait dengan pemenuhan pemutu. Itu yang paling penting karena itu yang dipantau oleh Kemendikbud. Itu ya. Nah, maka strateginya kami itu mewajibkan seluruh dekan setiap tahun menyusun laporan evaluasi diri. Ya, evaluasi dirinya apa? Ya terkait dengan renov tadi, apakah kenapa ini tidak tercapai dan seterusnya itu. Tidak LED seperti kerjakan borang ya. Kalau kerjakan borang kasihan nanti dekannya ya. Nggak nyambung gawe mikir LED itu. Ya. Omongnya dengan kiai, malas untuk melihat laptop atau untuk megang laptop. Nah, untuk kaprodi setiap tahun wajib
menyusun LKPS. Nah, LKPS-nya ini membuat sendiri dengan menyusun LKPS seperti pemutu. Itu kalau di kita. Jadi kita buat LKPS sendiri, ya, mulai dari, kalau di sarjana itu kalau nggak salah ada 15 indikator ya. Oke, kalau nggak salah ya 4. Saya lupa ingat ya. Ada 15 indikator kalau nggak salah. Ya, kemudian kalau magister itu hanya 12 atau berapa, karena tidak ada MBKM. Oke, jadi itu mungkin Pak Sinuwo, saya ngapunten ya, untuk ISO-nya memang panjang prosesnya, jadi secara detailnya kami tidak bisa menceritakan, tapi dampak dari implementasi ISO itu kita mencoba untuk melakukan pengembangan EAMI dan ESPMI, atau bahasa simpelnya adalah pendigitalisasian mutu di kampus kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.